Halo Lur, selamat datang kembali di Siap Menghibur kalian-kalian yang lagi pada nganggur. Di video kali ini kita akan membahas film Korea yang berjudul Obsessed tahun 2014. Film ini mengisahkan hubungan asmara yang terselubung antara seorang pria berpangkat kolonel bersama istri seorang kapten yang merupakan bawahannya sendiri. Penasaran dengan kisah perselingkuhan mereka? Yuk, tanpa basa-basi lagi kita intip alur filmnya guys. Tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke? Film dimulai dengan memperlihatkan suasana pesta minum-minum, di mana tokoh utama Kim Jin Pyong menolak untuk meminum alkohol yang diberikan padanya sebagai tanda keberhasilan dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Karena segan untuk menolak, akhirnya si Kim ini tetap meminumnya. Keesokan harinya di ruangannya, Kim Jin Pyong sedang memeriksa data Kapten Kyong yang merupakan bawahannya ketika di Vietnam dulu. Kapten Kyong mengaku telah lama mengidolakannya dan menanyakan tentang hal yang tampak istimewa dari data yang diperiksanya, yaitu tanggal lahir Kim Jin Pyong dan istri Kapten Kyong yang bernama Jong Ga Hyun memiliki tanggal lahir yang sama. Pada malam harinya, saat di rumah, Kolonel Kim Jin Pyong tampak sedang makan malam bersama istri. Ia kemudian menanyakan mengenai tanggal yang ditandai berwarna merah pada kalender. Ternyata tanggal tersebut merupakan tanggal yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada istrinya, yang menandakan tanggal masa suburnya. Dan seketika itu pun mereka akhirnya bermantap-mantap. Setelah bermantap-mantap, Kim Jin Pyong keluar rumah untuk mencari angin dan singgah di sebuah rumah melihat burung-burung yang dirawat dalam sangkar. Disitulah ia pertama kali bertemu dengan istri Kapten Kyong. Cerita kemudian berlanjut di sebuah rumah sakit. Istri Kim Jin Pyong bersama Jong Ga Hyun, istri Kapten Kyong, sedang asik bercerita tentang kenapa mereka belum memiliki anak. Pembicaraan terhenti ketika pasien di sebelah istri Kim Jin Pyong meminta untuk dibantu bangun dari tempat tidur. Hyun yang melihat pasien tersebut memegang sebuah pisau bedah dengan sigap mendorong istri Kim Jin Pyong sehingga dirinya lah yang tertangkap oleh pasien tersebut. Kim Jin Pyong yang melihat kejadian tersebut segera mendekati pasien dan mencoba menenangkannya. Melihat leher Jong Ga Hyun yang berdarah akibat pisau bedah, tiba-tiba Kim Jin Pyong menodongkan pistol ke arah pasien tersebut. Meski begitu, ia tetap tenang dan mencoba membujuk pasien agar tetap sabar sambil meletakkan pistolnya di lantai. Setelah berhasil membujuk pasien dan melepaskan Hyun, pasien tersebut dengan sigapnya mengambil pistol di lantai dan berniat menembak kepalanya sendiri, sehingga membuat Kim Jin Pyong harus menahan pistol tersebut dan menyebabkan pelurunya mengenai bahu Hyun. Keesokan harinya, Kim Jin Pyong meminta izin kepada Kapten Kyong untuk menjenguk istrinya dan bermaksud meminta maaf akibat kelalaian yang menyebabkan pistol tersebut mengenai bahunya. Dengan membawa rangkaian bunga dan makanan kaleng yang sangat ingin dimakan oleh si Hyun, membuatnya merasa sangat senang. Kemudian Kim Jin Pyong memberikan anting yang jatuh ketika di rumah sakit. Di sini, si Hyun meminta agar Kim Jin Pyong memasangkan antingnya tersebut sambil mengatakan daya tarik yang dimiliki Kim Jin Pyong ketika meminta pasien yang mengancam mau melepaskannya membuatnya sangat senang.
Pada saat itulah si Hyun mulai tertarik pada Kim Jin Pyong. Cerita berlanjut, pada suatu hari Kim Jin Pyong dan Kapten Kyung bersama istri-istri mereka sedang piknik. Kapten Kyung banyak bercerita tentang kehebatan Kim Jin Pyong yang membuatnya ditegur oleh Kim Jin Pyong. Kapten Kyung pun seketika meminta izin untuk mengambil bir di mobil beserta istri Kim Jin Pyong yang juga ingin pergi ke toilet. Tinggallah mereka berdua. Di situ Si Hyun mengatakan bahwa dia selalu teringat dan tersenyum ketika Kim Jin Pyong membawakan rangkaian bunga dan makanan kaleng. Sedangkan Kim Jin Pyong mengatakan bahwa ia selalu memikirkan Hyun setiap hari. Hyun tiba-tiba salah tingkah dan mengalihkan pandangan melihat korek yang digunakan si Kim Jin Pyong setiap kali membakar rokoknya. Kim Jin Pyong kemudian memberikan korek tersebut dengan langsung memasukkannya ke dalam tas si Hyun. Pada malam hari, suatu acara para anggota militer, seorang jenderal mengajak Jong Ga Hyun untuk berdansa bersama. Setelah mendapat izin dari Kapten Kyung, jenderal menyuruh Kim Jin Pyong agar mengganti musik untuk berdansa. Ketika berada di atas panggung, Kim Jin Pyong justru ingin membawakan sebuah lagu agar jenderal tak berdansa bersama Hyun. Tapi musik tetap dimainkan dan Kim Jin Pyong pun tak jadi untuk bernyanyi. Pada saat Kim Jin Pyong sedang membasuh muka, datang Jong Ga Hyun menemuinya untuk mengucapkan terima kasih karena berusaha melindunginya agar dia tidak malu karena belum mahir berdansa. Setelah mengucapkan terima kasih, tiba-tiba Kim Jin Pyong mencium Jong Ga Hyun dan akhirnya mereka pun adu bibir. Singkat cerita, di suatu hari di rumah Kapten Kyung, saat istri Kim Jin Pyong sedang girang melihat alat pembuat kopi yang dipamerkan oleh Kapten Kyung, seketika Kim Jin Pyong mengambil pulpen dan menulis bahwa ia ingin bertemu Jong Ga Hyun di luar. Si Hyun membalasnya dengan menuliskan tempat dan jadwal untuk bertemu. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Jong Ga Hyun memasuki mobil jeep yang dikendarai oleh Kim Jin Pyong yang kemudian melaju diterpa hujan menuju ke sebuah hutan. Kim Jin Pyong yang pada saat itu lagi sakna-saknanya menciumnya dan di tengah derasnya hujan mereka pun bermantap-mantap ria. Beberapa hari selanjutnya, Kapten Kyung datang menemui istrinya untuk meminta izin berangkat ke Seoul sebagai pemandu dan penerjemah tim penasehat Amerika atas rekomendasi Kolonel Kim Jin Pyong. Dan pada malam harinya, Kim Jin Pyong datang ke rumah Jong Ga Hyun untuk menemuinya. Tetapi Jong Ga Hyun menolaknya dan hanya memberikannya korek yang sebelumnya pernah diberikan Kim Jin Pyong. Sempat patah hati karena ditolak, Kim Jin Pyong kembali datang ke rumah Jong Ga Hyun untuk makan malam merayakan hari ulang tahun bersama. Dan malam itu di kamar Jong Ga Hyun pada saat hujan kembali mereka melakukan mantap-mantap dengan durasi yang sedikit lebih lama. Cerita berlanjut menampakkan adegan yang mulai panas ketika Kim Jin Pyong dan Jong Ga Hyun berdansa bersama diiringi sebuah musik. Keesokan harinya, keduanya berjalan-jalan ke pantai menggunakan mobil jeep Kim Jin Pyong. Jong Ga Hyun yang tampak senang bermain di pantai kini mulai menceritakan kisahnya ketika dia berumur 13 tahun. Pertama kalinya dia ditarik ke loteng oleh Kyung yang sekarang menjadi suaminya. Hingga sekarang ketika bermantap-mantap dengan suaminya, ia merasa takut. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, Jong Ga Hyun mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit parah dan dibawa ke rumah sakit.
Setibanya di rumah sakit, ibu mertua Jong Ga Hyun sudah menunggu dan bertanya kepadanya kenapa bisa datang bersama Kolonel Kim Jin Pyong. Jong Ga Hyun menjawab bahwa dia meminta tolong diantar oleh kolonel. Walaupun sebenarnya ibu mertua Jong Ga Hyun tahu bahwa kolonel ini adalah orang yang dicintainya. Karena merasa bersalah dengan ibu mertuanya, Jong Ga Hyun memutuskan untuk tak bertemu Kim Jin Pyong lagi. Setelah kembali merasakan sakit hati, Kim Jin Pyong berjuang keras pada pekerjaannya. Akan tetapi hal tersebut masih belum bisa menghilangkan Jong Ga Hyun dari pikirannya hingga dia menemui teman lamanya dan meminta bantuan agar Kapten Kyong dituduh menyelundupkan barang narkotika dari Amerika. Mengetahui hal tersebut, ibu mertua Jong Ga Hyun merasa ada yang aneh ketika anaknya Kapten Kyong diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, istri Kolonel Kim Jin Pyong memberikan kejutan dan selamat atas kenaikan jabatan suaminya menjadi seorang jenderal. Pada malam perayaannya, istri Kim Jin Pyong mengumumkan bahwa ia sedang hamil. Hal tersebut tidak menggoyahkan perasaan Kim Jin Pyong terhadap Jong Ga Hyun. Lanjut, ketika Jong Ga Hyun sedang memanggang di luar rumah, datanglah Kim Jin Pyong yang mengajak Jong Ga Hyun bersama suaminya untuk ikut menjadi ajudannya di Seoul. Meski begitu, Jong Ga Hyun menolak untuk ikut. Dan hal itu membuat Kim Jin Pyong marah besar, membuat kericuhan dan memukul Kapten Kyong di perayaan tersebut. Akibat sikapnya, Kim Jin Pyong akan dipindah tugaskan ke Vietnam selama setahun. Sebelum ke Vietnam, Kim Jin Pyong mengunjungi rumah Jong Ga Hyun untuk terakhir kalinya, memastikan tentang perasaannya dan perasaan Jong Ga Hyun terhadapnya, bahwa mereka masih saling mencintai, dan Kim Jin Pyong mengajaknya ke Vietnam bukan untuk menjalankan tugas perwiranya, tapi untuk menjalani hidup yang tenang. Akan tetapi Jong Ga Hyun sekali lagi menolak untuk ikut. Kim Jin Pyong akhirnya mengatakan tak bisa hidup jika tak melihat Jong Ga Hyun. Setelah itu Kim Jin Pyong memutuskan untuk menembak dirinya menggunakan pistol di depan Jong Ga Hyun. Hal itu tentu mengejutkan Jong Ga Hyun. Beruntungnya peluru tersebut tidak mengenai pas di jantungnya. Dua tahun berlalu, cerita langsung berfokus pada Jong Ga Hyun dengan orang militer yang datang dari Vietnam untuk memberikan foto dan menjelaskan bahwa ada seseorang yang bukan militer menunjukkan jalan tapi ikut tertembak dalam pertempuran melintasi perbatasan. Hingga diketahuilah bahwa foto tersebut adalah Jong Ga Hyun dan Kim Jin Pyong. Dan film pun selesai. Oke lur, itulah tadi alur cerita film dari Obsessed tahun 2014. Film yang menceritakan tentang seorang jenderal genit yang tega menyelingkuhi istrinya sendiri dengan istri bawahannya sendiri. Tapi mereka berdua harus berakhir dengan sedih. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video, bye bye.